Oke, sudah mulai merekam ya? Ya, oke. Ya, kita cek dulu. Febri, Pak Febri. Ya, cek satu. Oke. Bu Winsi. Ya, kedengaran. Oke. Ibu Ya, Rimri. cek. Oke. Iya, iya. Kedengaran, Bu? Ya, kedengaran Bu Winsi. Bu Indri, Oke. cek. Kedengaran, Bu, kedengaran. Oke. Baik, kita mulai ya. Ini sudah record. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya? Sore. Oh iya, Baik, Bu, baik. Semangat. Ya. Baik, sebelum kita mulai pertemuan hari ini, untuk melanjutkan materi kita di pertemuan Ya. lalu. Semangat. Oke, pertemuan kita di pertemuan lalu, mari kita membaca pertemuan hari ini dengan membaca doa. Siapa yang mau memimpin doa kita hari ini? Saya saja, Bu. Oke, Pak Febri, persilahkan. Selamat sore. Sore. Untuk kelompok yang baik, sebelum kita akan memulaikan kegiatan kita di sore hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa dan izinkan saya untuk berdoa untuk agama dan kepercayaan saya, agama Kristen Protestan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kembali lagi kami dari anak-anak-Mu datang tunduk, seketika menghadapi hadirat-Mu yang penuh suci dan kudus, saya kami ucap syukur, terima kasih kepadamu, karena di mana di hari ini atau di sore hari ini, kami lagi dari kelompok B, informatika akan lagi membahas tentang refleksi atau bimbingan kami pada sore hari ini. Mari Kau campur tangan di dalamnya ya Tuhan, agar supaya apapun yang kami bicarakan pada sore hari ini, nilai menjadi doa serta ungkapan syukur yang kami mau sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Baiklah, selanjutnya kita melangkah ke sesi selanjutnya adalah ice breaking. Yang memimpin ice breaking hari ini Ibu Indri ya. Ibu Indri siap? Siap, Bu, siap. Oke, baik, silahkan. Oke, baik, Bapak sekalian. Kesempatan ini saya akan memimpin ice breaking. Jadi modelnya seperti ini, Bu. Kalau saya mengucapkan pagi, tepuk tangan 1 kali. Oke, berikutnya. Ya, boleh diikuti Bapak Ibu. Jika saya mengatakan pagi, tepuk tangan 1 kali. Oke, sama-sama pagi. Pengajaran. Pagi. Kemudian siang 2 kali. Kemudian sore 3 kali. Malam berapa kali Bapak Ibu? 4. Ya, jangan Pak. Nanti kalau malam 4 kali tetangga marah. Cukup setengah saja. Ya, jadi malam setengah saja ya. Setengah. Oke. Oke. Itu permainannya ya. Jadi pagi 1, siang 2, sore 3, malam setengah. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Sore. Ya. 1, 2, 3. Kita ulang. 3. Di sini Sore. Bapak kita 1, 2, 1, 2, 3. Pagi. hidupnya ke 1. yang ada 1. Malam. agar dapat memperbaiki lakunya. Setengah. Setengah ya. Oke, konsentrasi lagi Ibu Karlina. Setengah. Iya. Pagi, malam. Kita ada antara ini. Artinya Satu. kita itu Setengah. sebagai pendidik tidak
Oke, saya ulang ya. Pagi, sore. Itu tidak bisa kita ubah. Yang bisa kita lakukan sebagai Satu, 2, 3. bagaimana anak itu Oke. beratnya bisa Ya, Oh, kita ya. percepat. Pagi, malam, sore. kedua adalah pengajaran. Pengajaran itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses Oke. dalam memberi ilmu. Oke, mungkin sekian ice breaking dari saya. Jadi Nah, yang ketiga Saya kembali ke Ibu. pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. ini tetap fokus ya, fokus belajar, fokus di materi atau Mute. Oke. Terima kasih Bu Indri atas ice breaking kita pada pertemuan di sore hari ini. Semuanya Bapak Ibu tetap semangat ya untuk mengikuti pelatihan kita hari sore ini. Baik Ibu, langsung saja kita masuk ke materi hari ini. Oke. Bapak Ibu apa sudah tampil slide-nya, slide materi kita hari ini? Sudah, Bu. Sudah. Ya, sudah muncul. Baik. Baik, Pak Febri sudah tampil, Bu Indri, Bu Insi? Sudah, Bu, sudah. Oke. Sudah, Bu, sudah Baiklah, muncul. Bapak Ibu saya mulai ya. Semua harapkan untuk mikrofonnya di-mute dulu. Saya akan menjelaskan atau menyampaikan materi kita hari Sudah, ini Bu, sudah terkait tampil, sudah. Sudah, Bu, terkait sudah tampil. komponen modul ajar. Jadi komponen modul ajar untuk materi kita hari ini. Bisa dilihat di di layarnya masing-masing. Guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Jadi para komponen modul ajar ini Bapak Ibu tidak harus bahwa hanya ini yang bisa digunakan, tapi Bapak Ibu bisa mengembangkan modul ajar yang sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Komponen modul ajar di sini ada 3 bagian. Yang pertama adalah informasi umum, kemudian kompetensi inti, dan yang terakhir adalah lampiran. Nah, di tiga komponen ini ada sub-subnya. Bisa dilihat di layar Bapak Ibu, ada identitas pada informasi umum, ada identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan. Sedangkan pada kompetensi inti ini ada tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan, dan remedial. Refleksi peserta didik baru. Yang terakhir, komponen terakhir adalah lampiran, di mana di lampiran ini ada 4 poin. Yang pertama adalah lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, dan daftar pustaka. Jadi Bapak Ibu, ada 3 komponen modul ajar yang saya tampilkan di layar. Informasi umum, kompetensi inti, dan lampiran. Ibu, sekali lagi saya ingatkan, Ibu tidak harus bahwa hanya ini loh yang kita gunakan, hanya ini yang bisa kita pakai. Tapi di sini ditekankan bahwa guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan. Jadi diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Karena kan tentunya setiap sekolah atau setiap peserta didik itu kan mempunyai setiap sekolah itu tentunya memiliki konteks lingkungan yang berbeda-beda dan kebutuhan peserta didiknya pasti berbeda. Jadi bisa ditambahkan selain dari komponen belajar, komponen modul ajar yang ada yang pada layar yang saya tampilkan. Baiklah Bapak Ibu, saya rasa untuk materi tentang komponen modul ajar ini cukup.
selanjutnya Ibu akan menampilkan contoh dari komponen modul ajar yang sempat saya buat. Saya akan tampilkan. Oke. Bagaimana Bapak Ibu, sudah tampil modul ajarnya? Baik. Jadi ini tadi itu pemaparan materi tentang bagaimana komponen-komponen modul ajar. Nah, ini Ibu sudah membuat modul ajar yang tentang TIK. Jadi ini adalah contohnya, seperti ini modelnya. Nah, tadi kan ada informasi umum. Nah, informasi umumnya seperti ini: penyusun, identitas sekolah, mata pelajaran, kelas, alokasi waktu. Nah, profil pelajar Pancasila seperti apa yang ingin kalian capai, kemudian materinya, sarana prasarana, target, model pembelajaran, ya, dan seterusnya. Bisa dilihat lagi nanti kembali materinya. Ibu akan share materinya di grup ya. Ini kompetensi intinya, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, kemudian penilaian dan lampiran. Lampirannya di sini Ibu tidak perlu ya untuk menjelaskan. Nanti juga Ibu akan share contoh modul ajarnya ini. Baiklah. Baiklah Bapak Ibu, ini ada sedikit pemaparan tentang komponen-komponen pada pembuatan modul ajar. Sampai di sini, apakah Bapak Ibu ada pertanyaan atau yang kurang dipahami? Silahkan ditanyakan. Saya Ibu Karlina. Oh iya, Ibu Indri, silahkan. Di ini yang tadi informasi umum, kemudian komponen inti ya. Di situ di komponen inti, mohon maaf Bu sebelumnya, ini pertama kali kami mendapati pembelajaran seperti ini, yaitu membuat modul ajar. Di situ kita lihat tadi komponen inti ada pertanyaan pemantik. Nah, kira-kira Bu, pertanyaan pemantik itu apa Bu? Dan mungkin bisa memberikan contohnya dalam mapel ini, mapel TIK. Terima kasih Bu. Atas bantuannya. Ya. Banyak. Pertanyaan pemantik. Nah, ini pertanyaan pemantik dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Pertanyaan pemantik itu memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Contohnya, misalkan apa yang membuat pada pembelajaran ini, apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca. Yang kedua, jika kamu diminta untuk membuat akhir cerita yang berbeda, apa yang kamu usulkan? Jadi kita memberikan pertanyaan kepada si siswa untuk membangun untuk menumbuhkan rasa ingin tahu mereka dan berpikir kritis diri peserta didik. Seperti itu Ibu Indri. Bagaimana? Ya, Bu. Jadi intinya itu pertanyaan pemantik dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu peserta didik agar mereka bagaimana kemampuan berpikir kritisnya dalam diri peserta didik itu. Begitu Ibu Indri. Yang lain ada pertanyaan lagi atau yang ingin menanggapi, menambahkan jawaban dari Ibu? Tidak ada? Tidak ada? Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi,
Ibu akan memberikan tugas. Jadi tugas untuk membuat modul ajar berdasarkan dengan komponen-komponen pada modul ajar. Jadi Bapak Ibu membuat modul ajar ya, bisa berdasarkan dengan kondisi yang ada di sekolah masing-masing, berdasarkan dengan kondisi yang ada di sekolah Bapak Ibu. Jadi tidak usah jauh-jauh, cukup mengambil dan kita fokus ke mata pelajaran informatika ya Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah jelas tidak tugasnya? Maaf Bu, apakah nanti kami diberikan contoh langkah-langkah penyusunan modul ajar Bu? Baik, Ibu Indri, ini kan langkah-langkah penyusunan modul ajar itu nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi Ibu Indri cukup melis aja dulu bagaimana ini komponen yang ada pada modul ajar. Intinya begini, yang pertama harus Bapak Ibu tentukan dulu adalah capaian pembelajaran apa yang ingin Bapak Ibu lakukan, yang ingin dicapai, tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai agar dapat berkembang modul ajar ini. Ya. Siap Bu. Oke. Bagaimana yang lain? Sudah jelas tidak Bapak Ibu tugasnya? Ada yang ingin ditanyakan terkait tugasnya? Jadi setelah ini nanti Ibu kalian akan mempresentasikan satu persatu hasil kerja Bapak Ibu ya. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit aja ya. Bisa? Iya, Bu. Bisa? Oke. Kita nanti lihat aja ya kondisi waktunya Bapak Ibu apakah dapat dipresentasikan atau hanya ditampilkan saja. Jadi cukup dibuat dulu dan nanti kita lihat waktunya. Untuk waktu pengerjaannya Ibu kasih waktu 5 menit. Ini mulai dari sekarang. Oke, silakan dibuat. Ini komponen-komponennya saja Bu ya, yang di list-list Iya. dulu. Iya, Oh, ya, siap. silakan. Oke. Silakan kita tetap lanjut ya seperti ini. Silakan difokuskan ke komputernya masing-masing untuk membuatnya. Ibu kasih waktu 5 menit ya Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu, apa sudah selesai? Waktunya sudah habis?
Kita lanjut ya. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah siap? Depan aja. Mungkin untuk hostnya, tolong dibuatkan kami co-host agar supaya kami bisa share screen. Oh iya ya. Ya, Bu, kita mau share screen-nya. Yang pertama yang tampilkan siapa? Modul ajarnya ini, Bu, yang mau ditampilkan. Iya. Masih belum bisa share screen, Bu. Bisa ya. Buatkan kami co-hostnya, Bu, agar supaya kami bisa share screen. Sebentar ya Bapak Ibu. Diproses dulu. Bagaimana? Bu Winsi bisa tidak? Oh ya, saya coba ya, Bu. Oke.
Maaf ya Bu, saya lagi mencoba. Oke. Tidak bisa jadi co-host, di host saja yang pindahkan Bu. Klik kanan di nama peserta, kemudian klik host. Host saja yang pindah. Sudah bisa Pak, tapi tinggal mau upload, mau share screen-nya. Karena kebetulan saya menggunakan handphone Pak. Atau mungkin kelompok yang lain dulu, Iya. peserta yang lain dulu mungkin sambil Oke, menunggu saya mencoba. Ibu Karlina, maaf, ya Ibu Indriani mungkin bisa membantu saya untuk menampilkan. Saya sudah mengirimnya di grup modul saya. Kalau mungkin bisa berkenan, tolong Ibu tampilkan. Karena kebetulan saya menggunakan handphone agak sulit menampilkan dokumennya. Saya saja, Bu. Terima kasih. Febri Saya saja, Bu. Oh ya, terima kasih. Pindahkan hostnya ke saya, Bu. Mohon maaf Bapak Ibu, ini agak sulit nih. Untuk hostnya, Bu, dipindahkan ke saya Iya. saja. Oke, sebentar ya. Klik saja di partisipan, Bu. Klik di partisipan, kemudian cari nama saya, kemudian pindahkan hostnya. Ya, sudah Pak. Oke, sudah? Oke. Ya, sudah. Nih, bisa ya, Bu? Oh ya, oke. Ya, bisa? Oke, ya. Baik, ini modul ajar untuk mata pelajaran FIK yang saya buat. Seperti ini. Ya, seperti yang ada di tampilan layar dari teman-teman semua. Ya, jadi mulai dari penyusun saya sendiri, Dinisi Kumayas, asal sekolah dari SMP Kristen Irena Manado, jenjang sekolah SMP, fase D, dan alokasi waktu yang saya ambil ini yaitu 2 kali 40 menit. Nah, kompetensi awalnya, siswa mampu mengidentifikasi berbagai dampak dan positif dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk profil pelajar Pancasila, saya mengambil mandiri, kreatif, tanggung jawab dalam penggunaan internet. Kemudian sarana prasarana yang saya gunakan yaitu ruang kelas, papan tulis, laptop atau HP, proyektor, dan jaringan internet. Kemudian target peserta didik itu siswa reguler dalam kelas yaitu jumlah 25 siswa. Kemudian model pembelajaran yang saya gunakan Ibu Insi, suaranya hilang. ya,
Maaf, tadi jaringannya terputus. Ya, bisa kembali Bapak Ibu dengar? Iya, bisa. Ya, bisa. 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 Bapak Ibu bisa kedengaran suara saya? Bisa, Bu, bisa. Dilanjut aja, Bu. Bisa? Bisa, Bu. Bisa. Bisa. Oke, kalau sudah bisa kedengaran, saya lanjut. Jadi, tadi di sarana prasarana yang saya gunakan ruang kelas, papan tulis, laptop, proyektor, dan jaringan internet. Target peserta didiknya yaitu, ya, target peserta didiknya Bapak Ibu, sepertinya Ibu Winsi ada kendala di jaringan. Ini mengingat waktu kita sebentar Ya, lagi habis. tujuan pembelajaran, Hmm. domain kontennya yaitu dampak penggunaan internet. Oke, Bu, lanjut. Ya. Oh iya, langsung saja ya Bu. Ya, Ya, langsung saja. Kemudian langsung tujuannya yaitu peserta mampu memahami dampak positif dan negatif dalam, tujuan pembelajaran yaitu peserta mampu memahami dampak positif dan negatif dalam penggunaan internet dan mampu bertanggung jawab dalam penggunaannya. Nah, untuk pemahaman bermakna, ya dalam era digital ini sangat mudah untuk mendapatkan informasi apapun tanpa dibatasi dengan umur. Makanya sangat penting memberikan pemahaman kepada peserta didik untuk mampu bertanggung jawab dalam penggunaannya. Nah, untuk pertanyaan pemantik, yaitu apa yang Anda ketahui tentang internet, apa manfaat kita mempelajari internet, bagaimana pengaruh positif dan pengaruh negatif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk persiapan pembelajaran, ya materinya seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di layar, sumber LKPD dan lembar penilaian. Ya, saya cepat-cepat saja ya Bu, karena mengingat waktu. Nah, untuk kegiatan pembelajarannya yang pertama, ya seperti biasa ada berdoa, presensi, atau absen, menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, kegiatan inti, guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok. Kemudian masing-masing kelompok berdiskusi mengenai dampak negatif dan positif penggunaan internet. Nah, kemudian masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan pendapat atau mengajukan pertanyaan. Dan terakhir, mengerjakan asesmen. Kemudian masuk dalam penutup, menyimpulkan semua hasil presentasi kelompok. Nah, asesmennya saya mengambil rubrik untuk penilaian performa masing-masing kelompok. Jadi bisa Bapak Ibu lihat di layar, kriterianya dan subkriterianya. Nah, saya mengambil skala 1 sampai 4, di mana 1 itu cukup mampu, kurang mampu, 2 cukup mampu, 3 mampu, 4 sangat mampu. Nah, selain rubrik, masing-masing kelompok juga memberikan kesimpulan hasil diskusi, pertanyaan, dan pendapat kelompok lain dalam bentuk laporan hasil diskusi. Nah, untuk pengayaan dan remedial, ya, Bapak Ibu bisa lihat di layar, yaitu seperti menjelaskan kembali materi yang dipelajari, menanyakan pengalaman belajar, kemudian remedial yaitu mengulang, dan guru melakukan pendampingan kepada peserta didik yang belum tuntas. Saya kira kurang lebih seperti itu modul ajar yang saya buat. Ya. Terima kasih. Ya, bagus sekali Ibu Winsi. Mohon maaf kepada Ibu Winsi dengan Ibu Febri. Nanti di-share ya modul ajarnya di grup saja, karena mengingat waktu kita ini sudah mau habis. Sudah, yang lain iya. Oh ya, lain. Kalau untuk saya sudah Ibu Indri, ya. Ibu Indri dengan Ibu Pak Febri, nanti modul ajarnya di-share ya. Kita akan presentasikan di pertemuan selanjutnya, mengingat waktu kita untuk pertemuan hari ini sebentar lagi habis. Terima kasih Bu Winsi. Iya, sama-sama. Terima kasih Ibu Karlina. Oke.
mungkin sedikit waktu untuk ada tidak dari Ibu Indri dan Pak Febri tanggapan mengenai modul ajar yang ditampilkan oleh Ya. Bu Ensi. Bagaimana Ibu Indri dengan Pak Febri, ada tanggapan? Kalau saya perhatikan Bu, tadi sudah cukup jelas kan, tadi intinya komponen-komponennya sudah terpenuhi, mulai dari informasi umumnya, terus masuk ke komponen intinya. Jadi saya rasa tadi apa yang dibuat oleh Ibu Winsi itu sudah mencakup seluruh dari apa yang ditugaskan hari ini. Mohon maaf, suara Ibu Karlina tidak terdengar. Oh, mohon maaf, Iya. saya lupa Iya. mute. Iya. Saya lupa mute. Oke. Jadi Bapak Ibu, karena waktu kita sudah habis, jadi mau kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca doa. Untuk doa penutupan pertemuan kita hari ini akan dipimpin oleh Ibu Winsi. Dipersilahkan Ibu Winsi. Ibu Winsi. Ya, baik. Kita akan menutup pertemuan kita sore hari ini. Dan saat ini kita akan berdoa, dan masing-masing mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Berdoa Ya, terima selesai. kasih. Ya, Ya. terima kasih Bu Winsi untuk Ya, memimpin sama-sama. doanya hari ini. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum sempat mempresentasikan modul ajarnya, kita berikan kesempatan untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Ya, selamat sore. Terima kasih. Ya.